Haleluya. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan beri tepuk tangan buat Allah yang setia atas kita. Haleluya. 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 Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Damai sejahtera Allah ada pada kita. Hari ini adalah hari istimewa. Hari Pentakosta. Allah mengenali janjinya mengadakan penjuran Roh Kudus atas orang-orang percaya yang sudah terima lawatan Tuhan. Kita boleh tengah-tengah tangan kita di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi setiap kami. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hati kami. Allah Roh Kudus ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah jadikanku, jamahlah
syukur. Semua yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Lagi suara-suara yang baru berapa kali kita. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap menyala-nyala dan Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh bersama-sama bangkit berdiri menaikkan pujian ini. Haleluya, sampai bertepuk tangan. Haleluya. Genggamlah tanganmu
Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami hamba-Mu bersehati dengan anak-anak-Mu. Tuhan akan yaitu memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, perkaya kami dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh besar di dalam iman kami, bertumbuh kuat di dalam pengharapan kami, dan bertumbuh semakin indah di dalam kasih kami kepada Engkau. Bapa, mari urapi setiap kami, agar kami semakin mampu untuk melakukan kehendak-Mu, agar kehidupan kami menjadikan satu kehidupan yang berkenan, diberkati, dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ibadah kita kali ini kita sangat menyadari bahwa ibadah ini adalah ibadah yang boleh dibilang ibadah yang juga istimewa, karena kita semua saat ini ingat bahwa minggu ini adalah tepat yaitu 10 hari sesudah kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga, atau tepat 50 hari setelah kita memperingati Minggu Paskah. Maka pada saat ini kita sedang ada di dalam satu hari raya, yaitu hari raya Pentakosta, yaitu hari raya ucapan syukur atas berkat Tuhan panen gandum yang luar biasa itu bagi umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan bertepatan pada hari Pentakosta pada waktu itu, yaitu Bapa itu menggenapi apa yang Bapa janjikan, yaitu pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan. Dan tentulah bukan terbatas buat murid-murid Tuhan saja, tetapi pencurahan Roh Kudus juga sampai kepada setiap kita orang yang percaya. Haleluya, katakan amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka di tengah-tengah peribadahan memperingati pencurahan Roh Kudus, maka salah satu yaitu salah satu tugas pelayanan Roh Kudus, yang mana pribadi Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, yaitu sesuatu yang sangat penting, yaitu memimpin orang percaya. Sesuatu yang sangat penting, yaitu Roh Kudus memimpin orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Memimpin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah dipastikan hidup ini perlu ada yang memimpin, agar kita tidak liar, agar kita tidak salah langkah, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Tetapi karena ada yang memimpin, dan yang memimpin kita adalah Roh Kudus, maka langkah-langkah kehidupan kita adalah langkah-langkah yang berkenan kepada Tuhan, langkah-langkah yang ada di dalam rencana Tuhan, langkah-langkah yang membuat hidup ini menjadi kesaksian bagi Tuhan untuk dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Roh Kudus yang memimpin itulah
sehingga kita sampai menjalani kehidupan di dalam keabadian di surga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah perlunya pemimpin agar jalan kita tetap lurus dan tidak tersesat sekalipun ada di dalam keadaan yang gelap. Nah, apalagi saat ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya boleh dibilang seperti kehidupan ini ada di dalam sebuah keadaan yang begitu gelap, sehingga banyak hal yang serba yaitu tidak atau kurang jelas. Sederhana saja, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini rasa-rasanya kita hidup berdampingan dengan COVID-19 ini boleh tidak begitu jelas kapan kita ini terhindar dari COVID-19 ini. Karena sampai hari ini bahkan di negara-negara maju sekalipun belum bisa menemukan yaitu obat dan vaksinnya. Maka mau tidak mau kita tidak bisa menghindar. Maka kita harus hidup yaitu berdampingan dengan virus corona ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya serba gelap. Kapan keberadaan yang mencemaskan banyak orang ini tadi yaitu akan berakhir. Jadi masih belum jelas, kita seperti berjalan dalam kegelapan. Maka dalam hal ini kita perlu sebuah pimpinan. Kita perlu dipimpin. Sehingga dalam keadaan yang sedemikian tidak jelas, sedemikian gelap ini, sedemikian mencemaskan dan mengkhawatirkan ini, iman kita tetap kuat, iman kita nggak boleh lemah, iman kita nggak boleh gugur. Sehingga kita terus melangkah pasti sampai kita dalam kehidupan keabadian, di dalam keselamatan, hidup kekal yang sudah Tuhan sediakan melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui pencurahan darahnya di kayu salib, melalui kematiannya di kayu salib. Di sana tersedia penebusan bagi kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ngomong yaitu pimpinan, saya teringat yaitu umat Tuhan, umat Israel yang pada waktu itu dipimpin oleh Yosua untuk segera memasuki tanah yang dijanjikan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, itu perlu ada apa yang disebut pimpinan Tuhan. Baiklah, sedikit Bapak, Ibu, saudara, saya ajak untuk menengok firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yosua pasal 3, yaitu sampai dengan pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya.
Saya ulang, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini adalah menunjukkan betapa pentingnya pimpinan dalam kehidupan ini. Apalagi umat Israel pada waktu itu masuk dalam satu, yaitu kehidupan yang baru, kenormalan yang baru. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, kalau bahasa yang sekarang saya memakainya, meminjamnya yang viral, yaitu kenormalan yang baru, new normal. Dan ini sesuatu yang kita belum tahu, karena memang itulah yaitu kenormalan yang baru. Pada waktu itu umat Israel yang lama bagaimana? Yang lama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 40 tahun dia di padang gurun. Waduh, indah sekali dalam hal makan. Kenapa? Dijamin oleh Tuhan, makanannya mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di sana ada rawon mana, sup mana, gulai mana. Wah, Saudara, sambal goreng mana. Saudara yang dikasihi, disediakan oleh Allah makanan yang dari surga, yaitu mana. Itulah yaitu kenormalan bangsa Israel yang lama. Air dari bukit batu. Nah, itulah kenormalan yang lama. Lalu apa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masalah pakaian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam padang gurun gak ada mall, Saudara, tetapi pakaiannya dijamin Tuhan. Pakaiannya tidak rusak selama 40 tahun, termasuk sepatunya. Itu kenormalan yang lama. Pingin menu ekstra, daging burung puyuh, Tuhan siapkan. Dalam perjalanannya dipimpin tiang awan dan tiang api. Kalau siang dipimpin oleh tiang awan, kalau malam dipimpin, dilindungi dengan tiang api. Belum lagi mujizat-mujizat yang lain, seperti perlindungan dari yaitu binatang-binatang yang buas dan berbisa. Tuhan menjamin semuanya. Itulah kenormalan yang lama. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah sampai dia akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, bangsa yang dipimpin oleh Yosua ini, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya berhenti. Mana berhenti. Pakaiannya mulai bisa rusak. Tiang awan, tiang api sudah tidak memimpinnya lagi. Mujizat-mujizat perlindungan yang ada di padang gurun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga sampai di situ. Walaupun nanti Tuhan sediakan mujizat-mujizat yang lain. Itulah kenormalan dia yang lama. Sekarang dia ada di dalam kenormalan yang baru. Dia sudah tidak
jumpai padang gurun lagi. Yang dijumpai adalah yaitu tembok Yeriko yang besar. Yang dia jumpai adalah yaitu orang-orang atau suku-suku yang perawakannya besar-besar, raksasa yang ada di tanah Kanaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori, orang Kanaan, apalagi orang Enak dari keturunan orang-orang yang perawakannya besar, raksasa. Keadaannya baru, maka dia harus hidup dalam kenormalan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan mengajar kepada bangsa itu tadi, yaitu perlunya pimpinan. Maka melalui Yosua, Allah melalui Yosua, dia yaitu memimpin bangsa itu. Kalau imam-imam sudah melangkah mengangkut atau mengangkat tabut itu berjalan, maka kamu harus mengikutinya. Cuma jangan dekat-dekat, 2000 hasta jaraknya. Maksud dan tujuannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab apa? Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kenormalan yang baru, kita sama sekali belum pernah melaluinya. Bahkan hari-hari ini banyak orang bilang serba keterbalikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, serba keterbalikan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu salaman itu baik, sekarang salaman itu tidak baik, karena bisa menjadi media penularan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal sekarang kita harus pakai masker. Saudara yang dikasihi, kita harus banyak cuci tangan dengan air mengalir. Ikuti saja, itu pemerintah sudah memutuskannya dengan tim ahlinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kursi gereja sudah diatur sedemikian rupa. Kalau kita sudah diizinkan beribadah di rumah Tuhan, nah kita akan sudah siap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kenormalan yang baru. Dan di dalam kenormalan yang baru yang belum pernah kita lewati, satu hal yang diperlukan untuk kita, yaitu perlu pimpinan. Perlu ada yang memimpin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka disinilah mari kita buka hati. Seorang pemimpin yang memimpin kita tidak pernah salah dan tidak akan pernah salah. Dan jaraknya pun, posisinya dia tidak jauh, tetapi begitu dekat. Dan saking dekatnya, pemimpin ini tinggal dan diam di dalam diri kita. Siapa dia? Roh Kudus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka firman-Nya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai dengan 14. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan. Dia yang memimpin kita, yang ujungnya memuliakan, yaitu Sang Juru Selamat, Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hamba Tuhan, banyak pengerja-pengerja Tuhan, banyak anak-anak Tuhan mempunyai kerinduan, bahkan ngomong begitu mudah, hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu sesuatu yang sukar kita kerjakan dengan kemampuan sendiri. Begitu sulit dengan kemampuan sendiri, bahkan rasa-rasanya sangat mustahil. Dengan kekuatan sendiri kita mampu memuliakan Tuhan. Maka itu perlu penolong yang memimpin. Dialah pribadi Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sang pemimpin itu akan menolong kita, atau sang pemimpin itu akan memimpin kita. Kita ada di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Hari ini susah itu menjadi sesuatu yang sangat marak di tengah-tengah kita. Mencari sukacita sulit. Tetapi pribadi Roh Kudus, sang pemimpin, sang penolong yang ada di dalam diri kita, yang berdiam di dalam diri kita, dia adalah disebut juga pribadi penghibur. Kita bisa sukacita. Karena hal kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, sumbernya dari Bapa di dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia sang pemimpin, sang penolong, sang penghibur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dia yang akan mengingatkan kita akan apa yang dikatakan Tuhan. Kita mudah lupa, tetapi kalau Roh Kudus yang memimpin kita ini begitu mudah ingat akan pesan Tuhan, ingat akan kehendak Tuhan, ingat apa yang dikatakan Tuhan, ingat apa yang difirmankan Tuhan. Kita selalu ingat. Tugas Roh Kudus, pelayanan Roh Kudus adalah mengingatkan setiap orang percaya akan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Mengingatnya. Tapi apa artinya kita bisa mengingatnya, tapi kita tidak mempunyai keberdayaan untuk melakukannya. Tetapi pribadi Allah Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, dialah yang akan mengajarkan. Dia mengingatkan sekaligus mengajarkan. Kata lain mengajarkan adalah melatih. Kita diingatkan akan apa yang dikatakan Tuhan dan kita akan diajar atau dilatih untuk melakukannya. Itulah Roh Kudus yang memimpin kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita.
Dia yang memimpin kita, Dia yang menghibur kita, Dia yang mengingatkan kita, Dia yang melatih, yang mengajar untuk hidup ini mampu ada di dalam kehendak Tuhan. Sehingga hidup ini berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat memperingati Pentakosta, turunnya pencurahan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang dipersiapkan untuk diem di dalam setiap orang yang percaya, untuk tinggal di dalam setiap orang yang percaya. Bukankah kita orang yang percaya? Tahu kita bahwa, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus? Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu sudah mengajar kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Inilah hidup kami. Pakailah kami, ya Roh Kudus. Tuntunlah kami, ya Roh Kudus. Pimpinlah kami, ya Roh Kudus, agar hidup kami hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Baiklah bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di rumah yang menjadi kepala keluarga, sekarang kita akan melayani anggota keluarga kita masing-masing untuk bersakramen perjamuan kudus. Saya persilakan untuk mempersiapkan diri dan langsung dibagikan kepada yaitu saudara-saudara kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita renungkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Kasih-Nya sudah terbukti. Dia rela dihina, ditampar, diludahi, dicambuk, dipaku kedua tangannya dan kedua kakinya, dimahkotai duri, ditusuk lambungnya, melalui darahnya yang tertumpah, melalui tubuhnya yang disalib, melalui kematiannya, sudah terbukti kasih-Nya kepada kita. Kasih itulah yang menyelamatkan kita. Pengorbanan itulah yang menyelamatkan kita. Darah yang tertumpah itulah yang mengampuni dosa setiap orang yang percaya. Haleluya. 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 Mari sebelum kita makan roti dan minum anggur, kita renungkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, percayakah engkau bahwa melalui tubuh Kristus yang disalibkan, maka setiap orang yang percaya dan menerimanya memperoleh hidup yang kekal, memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena iman dan percayamu engkau adalah anak-anak Allah? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita akan angkat cawan yang berisi anggur. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, percayakah engkau, ingatkah engkau, sadarkah engkau bahwa hanya melalui darah Kristus yang tertumpah dan melalui kematian Kristus yang disalibkan, setiap orang yang percaya memperoleh pengampunan dosa? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara percaya bahwa dosa-dosamu sudah diampuni? Hidupmu dibenarkan? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersukacita, kita sembahkan syukur kepada Tuhan. Mari kita katakan syukur. Siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya.
boleh hidup oleh karena Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita yang percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus hidup kita melalui pengorbanan dan kematiannya, yang menerimanya dalam nama Yesus berkata amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, baik yang di rumah maupun yang ada di rumah Tuhan, kita akan yaitu memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau sebagaimana firman Allah katakan, kami datang bukan dengan tangan hampa. Kami datang kepada Engkau, kami akan membawa persembahan kami dari sebagian apa berkat yang Tuhan percayakan atas setiap kami. Dalam nama Yesus, nama-Mu dipermuliakan melalui persembahan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
tangan kami yang terangkat di dalam hadirat-Mu, kepala kami yang tertunduk di dalam hadirat-Mu, hati kami yang percaya kepada-Mu. Bapa, mari belas kasih-Mu turun melimpahi bangsa dan negeri kami, Indonesia yang kami cintai. Mari Bapa, berikan kepada bangsa dan negara kami satu kekuatan yang ekstra yang daripada Engkau, kekuatan untuk menghentikan laju pandemi COVID-19. Demikian juga bangsa-bangsa yang lain, Tuhan, juga memperoleh limpahan setiap belas kasih-Mu, agar mereka semua juga boleh terselamatkan atas pandemi COVID-19. Hamba-Mu berdoa untuk pemerintahan negeri kami Indonesia ini. Biarlah setiap himbauan, setiap instruksi dari pemerintah memperoleh sambutan dari setiap masyarakat dan warga negaranya dengan ketaatan, dengan kepatuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang melawat bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap dokter, setiap perawat yang saat ini harus bertugas pelayanan untuk merawat setiap pasien yang terpapar COVID-19. Tuhan juga akan memberkati dengan perlindungan. Demikian juga buat keluarga yang ditinggalkan di rumahnya, tetap ada di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk setiap bapak, setiap ibu yang mengasihi Tuhan dan yang beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan akan memberkati dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, roh yang terus menyala-nyala di dalam mengiring dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi undangan hamba-Nya, mari kita akan angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa-Mu yang di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa,